Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bertemu lagi dengan Bu Siska pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat dan menjadi keberkahan bagi kita semuanya. Berdoa menurut keyakinan dan agama masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Oke, jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai teks cerpen. Nah, sebelum kita membahas teks cerpen, Ibu ingin mengingatkan kepada kalian yang belum mengerjakan tugas 1 mulai teks prosedur sampai praktik ceramah pada minggu kemarin, segera dikumpulkan ya tugas-tugasnya. Nah, untuk praktik ceramahnya, jika pada PTMT kemarin Ibu tidak hadir di kelas kalian ataupun kalian belum sempat maju karena waktunya sudah habis, silahkan kalian membuat video praktik ceramahnya, kemudian di-upload di YouTube atau Google Drive, nanti dijadikan satu sama teman kelasnya, kemudian ketua kelasnya bisa kirim ke Ibu. Jika ada yang bingung bisa ditanyakan langsung ke Ibu ya mengenai pengumpulan praktik ceramahnya. Karena pada minggu kemarin itu Ibu ada keperluan, jadi ada beberapa kelas yang Ibu tidak bisa hadir gitu. Oke, langsung saja kita langsung membahas mengenai teks cerpen. Nah, jadi indikator yang harus kalian kuasai pada pertemuan kali ini, yang pertama, memahami informasi tentang nilai-nilai kehidupan dalam teks cerpen. Kemudian yang kedua, menemukan nilai-nilai kehidupan dalam teks cerpen. Nah, kenapa kita harus senang membaca cerpen? Nah, banyak generasi milenial sekarang, terutama kalian ya, banyak banget yang malas membaca cerpen. Nah, tapi kalau kalian membaca WA, membaca caption Instagram, apalagi yang viral-viral, walaupun captionnya itu panjang banget, tapi kalian tuh kayak menarik gitu, nggak malas untuk membaca. Nah, kenapa kok kalian kebanyakan kalau kalian membaca cerpen itu kayak malas gitu, wegah gitu ya? Nah, kenapa kalian malas membaca? Nah, itu pertanyaan untuk diri kalian sendiri, dan Ibu mohon untuk kesadarannya agar kalian harus tetap semangat membaca, karena membaca adalah jendela apa? Jendela dunia. Karena dengan membaca kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi kita tentunya. Kemudian, apa itu cerpen? Kebanyakan dari kalian kalau misal ditanya apa itu cerpen, pasti jawabnya itu cerita pendek, Bu. Nah, sedangkan cerita pendek itu hanya kepanjangan dari cerpen. Jadi cerpen ini hanya singkatan gitu. Jadi panjangnya cerita pendek. Nah, kemudian dari segi isinya, cerpen dan novel ini terdapat perbedaan. Misalnya novel isinya itu mengenai konfliknya itu banyak, kemudian membutuhkan waktu yang lama, apalagi kalau novelnya itu tebel-tebel ya bukunya, tebel-tebel halamannya. Jadi kalian itu kalau lihat buku tebel aja males banget ya untuk membaca. Jadi kalau cerpen ini hanya sedikit, mungkin 3 atau sampai 5 lembar saja. Nah, sedangkan cerpen ini hanya memiliki satu konflik saja. Kemudian yang kedua, bisa dibaca dalam waktu yang singkat. Kan cerpen kan tidak berlembar-lembar seperti novel ya. Jadi untuk membacanya tidak perlu membutuhkan waktu yang lama. Nah, untuk cerpen di sini terdiri dari 500 sampai 5.000 kata. Nah, ini cerpen. Definisi cerpen sendiri, cerpen merupakan cerita berbentuk prosa yang bisa dibaca sekali duduk, tidak lebih dari 5.000 kata dan hanya memiliki satu konflik permasalahan. Nah, yang dimaksud dengan kita bisa membacanya sekali duduk di sini itu hanya satu waktu saja, karena cerpen sendiri hanya terdiri dari tidak lebih dari 5.000 kata. Jadi tidak terlalu lama jika kita ingin membacanya, tidak memerlukan waktu yang lama gitu.
Kemudian ada ciri-ciri cerpen. Ciri-ciri cerpen di sini itu yang pertama bersifat fiktif atau hayalan. Kemudian yang kedua bentuk tulisan singkat kurang dari 5.000 kata. Kemudian yang ketiga hanya memiliki satu alur. Kemudian yang keempat isi dari cerita berasal dari kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kelima dapat dibaca sekali duduk. Nah, jadi ciri-ciri cerpen itu ada 5. Bisa kalian baca langsung di PowerPoint-nya. Jika ada yang tidak paham, bisa langsung ditanyakan ke ibu. Kemudian ada nilai-nilai dalam cerpen. Nah, nilai-nilai dalam cerpen di sini itu ada 7. Yang pertama ada nilai moral. Nilai moral itu nilai yang gimana sih? Nah, nilai moral ini nilai yang berkaitan dengan perilaku baik buruknya seseorang. Kemudian yang kedua ada nilai agama. Nilai agama di sini itu nilai yang berkaitan dengan Tuhan atau yang berhubungan dengan kepercayaan yang dianut. Kemudian yang ketiga nilai sosial. Nilai sosial di sini nilai yang ada dan terkandung di dalam cerita kehidupan masyarakat. Kemudian yang keempat ada nilai pendidikan atau edukasi, yakni terdapat perubahan tingkah laku seseorang menjadi lebih baik. Kemudian yang kelima ada nilai etika yang berkaitan dengan sopan santun kita terhadap sesuatu. Kemudian selanjutnya ada nilai politis. Nilai politis di sini itu nilai yang berhubungan dengan pemerintahan. Kemudian yang terakhir ada nilai budaya, yakni berkaitan dengan adat istiadat yang ada dalam masyarakat. Kemudian di sini ada struktur teks cerpen. Jadi teks cerpen di sini juga memiliki struktur. Nah, dimulai dari yang pertama, yakni pengenalan cerita atau orientasi. Jadi biasanya pengarang pada struktur ini itu pengenalan biasanya mendeskripsikan mulai dari tokohnya, apakah dari tokohnya, kemudian suasananya itu bagaimana, begitu. Kemudian disusul dengan pengungkapan peristiwa atau komplikasi. Nah, pengungkapan peristiwa di sini itu peristiwa yang akan menjadi masalah pada konflik gitu. Jadi berkelanjutan gitu peristiwanya dan menjadi konflik. Kemudian yang ketiga disusul dengan menuju pada konflik. Jadi setelah peristiwa tadi, kemudian muncullah konflik, menuju konflik ya tadi. Nah, jadi pada saat menuju konflik itu belum sampai puncaknya, sehingga setelah pengarang menunjukkan pada konflik, kemudian menuju pada puncak konflik atau klimaksnya. Nah, setelah nanti konfliknya memuncak, kemudian ada pada struktur yang terakhir yakni penyelesaian. Jadi penyelesaian di sini mau happy ending atau sad ending nanti kan tergantung dari pengarangnya. Yang penting biasanya itu ada penyelesaian pada permasalahannya. Sekian pada pembelajaran pada pagi hari ini. Ibu harap kalian bisa mempelajarinya dengan baik dan benar, dan jika ada yang tidak paham bisa ditanyakan langsung melalui WA Ibu. Nah, Ibu memohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.